Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga. Selamat pagi. Hari ini kita menyampaikan kitab Mazmur 133 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Semoga kita sampai di waktu di kitab Ezra di ayat keempat. Kita melihat di situ ada satu daftar nama di ayat yang ke-8, di mana para pemuka-pemuka atau pemimpin orang Israel mereka mengawini orang-orang perempuan asing. Di situ ada 133 orang, dan hari ini bagi saya melihat kitab Mazmur 133, apa yang hendak disampaikan ini merupakan salah satu berkat besar dan juga sering-sering mendapatkan serangan, bahkan yang pemimpin yang lebih tinggi lagi di tengah-tengah rakyat merupakan satu pergumulan yang berbeda-beda. Saya merasa Mazmur 133 kembali membawa berkat Allah kepada kita. Saya telah mempersiapkan PowerPoint dan kita bersama melihat, dan Mazmur 120 dan 134 itu adalah Mazmur nyanyian ziarah. Ini dia yang kedua terakhir. Orang Israel setahun 3 kali naik ke Yerusalem untuk berziarah. Bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka untuk berziarah itu mereka kembali di sini untuk menghadap kepada Allah. Dan ada orang menyebut juga satu Mazmur tangga, bukan hanya 15 tangga. Orang Lewi menyambut para saudara-saudara mereka kedatangan mereka, walaupun dari manapun mereka datang, mereka sampai ke Yerusalem, yaitu mereka juga naik untuk berziarah. Dan di 124 dimulai dari awal dari Mazmur, di mana para pemazmur di sini mengalami kesulitan, dan lebih dalam lagi dia dengan perasaan yang mendalam menghadap kepada Allah. Dan di tengah-tengah pasal kita tidak menerangkan, dan kita sampai di Mazmur 134. Dan waktu mereka naik ke atas gunung sampai di Bait suci Allah, bagaimana hidup mereka diberkati dan bagaimana mereka diperbaharui. Kemarin di Mazmur 132 di situ menyebut Daud memilih untuk membawa tabut Allah di tempat kediamannya di Gunung Sion. Jadi semua orang datang ke Gunung Sion. Di sini tempat kediaman Allah, dan Daud sangat rindu Gunung Sion dan tabut Allah itu menyatu. Seratus 132 juga kita melihat Allah ada janji dengan Daud. Jadi kalau masing-masing dari berbagai penjuru datang, orang Israel datang ke atas gunung Allah, mereka di sini bisa melihat Allah dan tabut Allah, melihat berkat Allah. Dan hari ini sampai di yang terakhir, dan kita melihat di Mazmur 133 hanya 3 ayat
dan yang saya merasa yang harus dipertegaskan yaitu sungguh dan juga harus dipertegas alangkah baiknya dan alangkah dan indahnya mereka bersama datang ke atas gunung menghadap Allah dan di situ diam bersama. Satu hal yang sangat baik dan indah yang berkenan bagi Allah, dan di sini dilihat seperti yaitu minyak yang baik seperti embun gunung Hermon. Di sini dikatakan untuk diam bersama dengan rukun perlu untuk disegarkan, perlu ada minyak yang baik dari atas dari embun gunung Hermon, dan di sini menyebutkan barang materialnya juga satu kesepian yang berbentuk cairan, barang yang meleleh, bukan yang punya kita sendiri punya atau yang kita bawa sendiri, tetapi yang dari atas, yang dari Allah. Kalau kita sampai di sini kita berkumpul, kita mendekat pada Allah, hanya pertemuan dengan kamu dan aku. Tidak ada bagian dari Allah, tidak ada berkat dari Allah, tidak ada penyegaran dari Allah, maka untuk hidup dengan damai, diam bersama dengan rukun itu sulit untuk terjadi. Dengan tema di hari ini, diam bersama dengan rukun adalah berkat yang kekal. Dan di sini saya lihat gambaran ini untuk melihat dua bahan cair ini. Pernahkah kamu melihat dua foto ini? Ini kita di tempat ibadah kita ada bagian di lantai 2 ada, yaitu di situ ada gambar di mana minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, dan juga salah satu embun yang turun. Kemudian yang kedua dilihat sesungguhnya saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan di sini sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini bukan satu deklarasi, tetapi ini satu undangan. Kamu bisa datang, tetapi kamu belum melihat. Kita banyak kadang di depan, di belakang, membuat kita tidak bisa fokus pada momen di saat itu. Jadi dia harus mematukan dengan kita dari berbagai, dari yang pikiran kita atau yang lagi melekat pada kita. Sepertinya kita mendengar tetapi tidak ada mendengar, sebab hati kita tidak peduli di situ. Tahukah kamu di mana hati kita? Dan barusan saya berbicara dengan seorang saudara juga, satu yang sangat semarak dia, sebab dia hidup di masa yang lalu, banyak sekali yang menyakiti kesebatang karangan. Kalau berbicara tentang di sekarang, yang selalu yang diingat adalah perkara yang terjadi di masa lalu, yaitu juga kehidupan yang belum disembuhkan. Dan di masa lalu saudara ini di dalam Taipun 10 dia ingin bunuh diri. Ada orang yang tahu dengan membawa bahaya untuk mencari dia, dan dia sangat seorang diri. Dan berdua ada di Taipun berkata dia sangat sebatang kara. Pahamkah maksudnya? Yaitu walaupun ada seseorang,
Saat itu ada dua saudara ingin peduli dengan dia untuk mengerti apa keperluan dan mengerti kehidupannya, tetapi dia tidak bisa berpegang pada yang sekarang. Dia merasa dia sangat seorang diri, di dalamnya penuh dengan kesedihan dan juga kejenuhan. Ya, itu sesungguhnya itu hidup di masa lalu, dan masa lalu yang hal yang terjadi belum mendapatkan kesembuhan, dan terhadap di era yang sekarang di dalam pikiran sangatlah, yang dipikirkan juga sangat lemah, atau masa lalu pernah menghadapi serangan atau dan dalam hati kita kalau selalu teringat akan perkara masa lalu, dan kita tidak bisa hidup di sekarang. Di waktu sekarang ada sebagian orang yang masih selalu hidup di masa yang lama, atau pekerjaan atau proyek yang belum diselesaikan, atau membawa tekanan yang harus diselesaikan. Sebenarnya untuk melihat dokter gigi aja dia tidak bisa untuk duduk tenang, untuk berada di sini. Dia masih hidup di masa yang lalu. Di sini alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Coba lihat orang di sekelilingmu. Kamu lihat orang di sebelahmu, maka kamu akan melihat sekarang kamu sudah di arena ini. Banyak orang Israel, mereka naik ke atas gunung berziarah, mereka pun membawa berbagai akan kekhawatiran atau bermacam hal-hal yang menyakitkan. Jadi mereka sampai di atas gunung, seharusnya mereka menghadap Allah, seharusnya mereka bersama dengan saudara-saudari mereka bisa menikmati diam bersama dengan rukun. Duka sukacita ini dan persatuan ini membawa berkat dalam hidup. Tetapi selalu sikap-sikap yang berbeda, seperti tidak ada orang di sekitar mereka, dan selesai ingin langsung pulang rumah dan merasa sudah selesai ziarah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak sampai berziarah di hadapan Tuhan. Ini mereka hanya sampai melakukan tindakan. Kemudian mereka pulang rumah seperti telah menyelesaikan satu permintaan dalam upacara dalam keagamaan yang bisa seperti melepaskan tanggung jawab. Tetapi kalau kita terhadap saudara-saudari kita tidak ada interaksi dan hubungan, kita hidup di masa yang lalu, kita mohon Tuhan untuk memberkati kita di setiap saat, di setiap momen kita, agar kita bisa berpegang akan kepada kasih karunia Allah sekarang. Dia telah datang di tempat kediamannya. Dia ingin bertemu dengan orang-orang yang berziarah yang datang untuk beribadah kepadanya. Di ayat 1:33 ini menyatakan di sini Allah mendeklarasikan, Tuhan mendeklarasikan dia tempat yang kudus selamanya. Dan kalau demikian juga kalau kita masih hidup di masa lalu, kita masing-masing membawa beban kita, tapi kita harus tahu ini beban kita dari hadapan Tuhan harus dibuka. Dengan secara nyata menghadapi kenyataan diri sendiri dan segala yang kita perlukan, kita percayakan kepada Allah, dan di saat yang kita perlukan kita bisa mendengar suara Allah, bagaimana dia menambah kekuatan bagi kita. Seperti waktu saya datang, saya pun punya satu pemikiran kemarin, ada kursus dalam perdahan di Gunung Basan. Saya sangat senang, tapi saya ingat akan seseorang, saya berdoa kepadanya. Kalau saya tidak berdoa kepadanya, walaupun saya duduk di situ, selalu ingat kepadanya, dan saya serahkan kepada Allah agar
mata Allah melihat dan menjaga dia. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sebab berkat itu datang dari atas. Kita harus di dalam tabut Allah. Kita harus di dalam perjanjian Allah dan Roh Allah. Kita baru bisa mengalami hidup dengan rukun bersama dengan saudara-saudara kita. Di ayat kedua, sebagai Mazmur ziarah, dia merupakan satu tangga, tingkat demi tingkat. Untuk naik pertama dilihat sesungguhnya kita harus menikmati dan kita harus mengejar untuk hidup dengan rukun bersama saudara-saudara kita. Alangkah baiknya dan indahnya. Dan di bawah ada diperjelaskan. Tapi garis ini seperti minyak yang meleleh di atas kepalanya Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun di sebelah selatan gunung Sion. Agar hidup rukun ini lebih nyata lagi dan mata kita bisa melihat. Dan bagaimana dengan kita? Kita bisa mendapatkan kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu kita datang kita sangat terbatas, tetapi kita mendapatkan berkat Allah yang indah dan baik ini, maka kita masuk dalam kehendak yang kekal Allah. Dari keterbatasan kita menjadi kita tanpa batas. Kita lihat di poin berikutnya. Di sini telah kita sebutkan alangkah baiknya dan indahnya. Baik ini atau tov, yaitu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, yang berkata baik sesuai dengan kehendaknya. Bagaimanapun melihatnya sangat indah dan baik, dan juga akan terus berjalan untuk selama-lamanya. Dan indah ini membuat perasaan orang merasa girang, sukacita berkat ini. Dan bukan hanya di sini, bukan hanya melihat saudara-saudara hidup untuk diam bersama dengan rukun, tetapi kita harus tahu kita masuk dalam istirahatan kita yang untuk selama-lamanya. Segala beban kita percayakan kepada Allah, dan segala beban kita bisa berharap kepada Allah agar mari kita bersama untuk bisa menikmati alangkah baiknya dan indahnya berkat ini. Dan di sini seperti minyak yang berharga, yang dibuat spesial untuk Allah, yang sangat berharga, bermacam-macam rempah-rempah ditambah dengan minyak zaitun. Itu dicurahkan di kepalanya Harun, meleleh yang baik di atas kepalanya Harun, yang meleleh ke janggut sampai ke leher jubahnya. Ini satu gerakan, bukan perlahan kita usapkan seperti kita mengurapi seseorang, tetapi di sini meleleh sampai ke janggutnya, seluruhnya dari atas sampai ke bawah, meleleh sampai ke jubahnya. Dan di sini yang kita lihat sebagai orang Israel yang berziarah sampai di Bait Allah. Dalam pembukaan ini sangat penting melihat imam dia memegang jabatannya, yang bagaimana minyak itu yang meleleh yang dari atas kepalanya. Ini bukan yang bisa kita buat sendiri, tetapi minyak ini yang datang dari atas. Dia minyak yang mengalir untuk
di sini meleleh sampai ke janggut dan sampai ke jubahnya. Seperti demikian kita menghadap pada Allah, kita melihat bagaimana para imam diurapi berkat rohani yang mengalir dari atas ke bawah. Kita pun mendapatkan berkat diam dengan rukun. Dan di sini ke poin berikutnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, yang sekarang adalah tempat surya, di tempat yang punya salju, yang tetapi yang di sini yang turun itu bukan salju tetapi embun. Ini dan bahkan dikatakan turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau kamu tahu akan gunung-gunung Sion seperti ini, yaitu gunung-gunung yang kering. Ada penduduknya, ada bait suci, tempat yang kering, tandus. Tetapi pada saat embun turun mengatasi segala memberkati utara dan selatan Sion menjadi satu. Ini sebelah utara. Koran di situ ada di sebelah utara, dan Hermon di sebelah selatan gunung Sion. Baik itu minyak yang meleleh atau embun yang turun, itu semua adalah anugerah Tuhan. Terlebih lagi embun mempunyai kesepisiran di Israel, di tempat yang kering baru bisa mengalami. Boleh dikatakan di tempat yang tandus atau di padang gurun, ini hanyalah satu-satunya yang membawa air, yang membuat satu perbedaan yang dalam cuacanya yang sangat drastis. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Dalam perbedaan suhu ini, di situ membuatkan satu seperti air bana. Ini hanya muncul sebentar, kemudian lenyap. Pada waktu matahari terbit, hanya dijemur sebentar, maka embun pun sudah menghilang. Ini salah satu sumber juga air untuk binatang. Jadi harus memanfaatkan embun, dan boleh dikatakan saatnya atau waktu mana yaitu juga satu antara dua suhu yang terjadi. Mujizat yang terjadi di Yesaya 61 dikatakan 26, di Yesaya 26 juga embun ini mengatakan bahwa orang yang bangkit dari mati, yaitu nutrisi membuat kehidupan bagi manusia. Sesungguhnya saudara-saudara bisa diam bersama dengan rukun, itu juga satu mukjizat. Dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita juga orang yang bisa hidup rukun bersama dengan orang lain, atau diri kita sendiri di dalam kita penuh pertikaian, sering kesalahpahaman. Sesungguhnya di dalam kita tidak ada damai ini. Mungkin kita merasa selalu ada gesekan dengan orang lain. Kalau di dalammu merasa damai, tidak ada orang yang bisa permasalahan denganmu. Tetapi di dalammu merasa tidak damai, maka sedikit gesekan membuatmu merasa tidak aman.
maka amarah kita mulai muncul. Kalau kita bisa hidup dengan rukun, ini satu mukjizat yang sebab ini bisa menyelesaikan banyak hal perasaan. Tetapi kita manusia, siapa yang bisa melakukan demikian? Ini adalah berkat dari Allah. Jadi kita harus berdoa. Terlebih dahulu kita mohon Allah untuk menyelesaikan perkara dalam hati dan jiwa kita. Kita tahu di mana kita tidak merasa banyak permasalahan dalam hidup kita yang tidak sukacita, di mana kita tidak sukacita, yang ini bisa menghambat kita untuk diam dengan rukun dengan orang lain. Dan kita mohon Tuhan untuk memberi kita embun agar memberikan penyegaran kembali bagi kita. Dan juga kita perlu seperti minyak yang di Harun, kita perlu diurapi yang dari atas, dan kemudian maka kita baru bisa hidup diam bersama dengan rukun. Dan di situ di Mazmur ini masih ada bagian belakang dikatakan, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana itu di mana sekarang? Yaitu di komunitas orang-orang yang berkumpul di atas Gunung Sion. Mereka bersama, komunitas yang bersama yang menikmati akan berkat minyak dan embun. Ini adalah kehidupan. Mungkin kita berkata seumur hidup seseorang banyak perkara akan terjadi. Adakah sesuatu yang bisa kamu bawa ke surga? Siapa? Apa itu? Yaitu hubungan yang diam dengan rukun, yang hidup rukun. Kalau seorang hendak meninggal bisa melihat orang rumahnya, dia bisa melepaskan segala yang tidak mengampuni. Maka setelah proses ini terjadi, dia bisa melepaskan dengan damai dirinya sendiri, dan damai sejahtera ini dan dia bersama dengan rukun ini adalah tujuan dalam hidup. Kalau hari ini ada hal yang tidak kita selesaikan, sampai kita sebelum meninggal kita pun harus selesaikan. Tapi pada saat itu kita tidak bisa menyelesaikan. Tahukah kamu itu disebut apa? Yaitu penyesalan seumur hidup. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tidak perlu sampai di saat itu. Agar hidup kita dipuaskan, membawa sukacita, dimulai dari diam bersama dengan rukun, yang mendapatkan kesembuhan dari yang masa lalu, dan juga kita serahkan masa depan kita, percayakan kepada Allah, yang itu disebut dengan kehidupan yang untuk selama-lamanya. Ini sukacita, alang dan kehendak yang baik dan indah dari Allah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kita bisa apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, alangkah baiknya dan indahnya. Tuhan, kami bisa datang di sini di renungan pagi ini, kami bisa datang beribadah kepada Allah, dan juga kami bisa bersama ada cell group dan saudara-saudari kami berdoa. Kami bersyukur setiap orang baik akan hubungan kami dengan Allah, dengan sesama. Kami bersyukur kepada Allah punya hubungan yang baik dan juga bisa hidup dengan rukun. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Engkau berkenan dalam komunitas kami. Berterima kasih kami ada gereja, bukan hanya menyembah Engkau, tetapi di dalam hidup kami ada orang rumah, ada teman-teman kami, bahkan dalam melayani kami mengalami Allah sendiri, dan kami bersyukur kepada Engkau. Dan terhadap firman-Mu, Kau berikan firman-Mu, kami bersyukur Engkau Allah baik, sehingga hidup kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memikat kami datang di bait kediaman-Mu, di bait suci, untuk ziarah menghadap kepada Engkau Tuhan. Kami bisa bangun pagi datang di tempat ini menghadap kepada Engkau, bukan itu hal yang kebetulan, kesahat, tetapi semua karena kebaikan dan keindahan-Mu yang memikat kami datang ke bait suci-Mu, di mana tempat kediaman di Gunung Sion. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menghadap kepada Engkau dan juga bersama dengan saudara-saudari kami untuk beribadah, membaca firman-Mu. Ini bukan satu hal yang kebetulan, tetapi Gereja 611 sudah 25 tahun kami diam bersama dengan rukun untuk beribadah. Segala badai tidak menghalangi kami, pandemik tidak menghalangi kami untuk mengikuti renungan pagi. Dan juga kami bersyukur kepada yang di online, walaupun mereka tidak di tengah-tengah kami, tetapi hati mereka merindukan kediaman Allah. Mereka pun mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih di tempat ini kami mengalami dengan Engkau, dan di sini kami menerima kasih karunia-Mu, dan di sini kami memahami firman-Mu, dan di sini kami saling ada interaksi dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan di sini saya ingin melayani. Kamu datang di sini di tempat di arena ini, kalau kamu hanya seorang diri tidak mau berbagi kepadamu, atau seperti yang dikatakan Pastor Hokin, cuma datang di ini hanya saya membaca Alkitab dengan sendirian, datang sendiri, pulang sendiri. Saya mengundang saudara-saudari yang di sini untuk mendapati mereka, sebab mereka perlu ada hubungan. Atau kamu datang di sendiri, kamu tidak hafal, atau ada orang yang tidak punya cell group, mengikuti komsel. Saya mengundang saudara semua berdatang di samping mereka. Atau suami istri cuma hanya tahu mereka, tetapi orang tidak tahu yang datang dari itu. Mereka datang di sini karena yang ditentukan oleh Tuhan. Kita bersama untuk berdoa. Kita bukan kepada hubungan,
tapi ada orang sulit untuk menerima kepedulian orang dan kasih orang lain, sangat kamu agak khawatir kalau ditanya keadaan, tetapi di dalam hatimu merasa sebatang kiri. Kita berdoa. Di sini ada beberapa saudari juga untuk mereka datang ke bait suci, dan di sini perlu ada Tuhan mengundang dan menanggapi, dan orang-orang di saudara-saudara kita berjalan dalam satu keluarga, bukan seorang datang ke renungan pagi, bukan seorang diri datang dan seorang pergi, tetapi di sini ada komunitas Allah, pohon kehidupan yang saling menopang. Kita berdoa. Kita juga merenungkan diri kita sendiri. Apakah kita datang di sini juga dengan membawa beban, membawa masa lalu kita, dengan juga membawa permasalahan kita, dan permasalahan masa lalu kita datang dan pergi. Kamu datang hanya seperti rutinitas, bukan sungguh-sungguh untuk jarah, untuk menerima berkat yang dari atas. Kita berdoa. Masa lalu kita, segala yang menyakitkan masa lalu kita, ditolak, disakiti, kita serahkan kepada Allah. Dan kekhawatiran kita untuk hari esok, beban kita untuk hari esok kita serahkan, kita percaya kepada Allah. Kita berjalan kita berziarah ke bait suci, ke gunung Allah. Tuhan, Engkau memimpin kami, membawa kami di jalan dengan sesama kami untuk diam bersama dengan rukun Engkau. Di dalam perjalanan ini ada tangan Engkau Yesus yang memegang tangan kami. Di dalam kami melihat matanya Yesus dengan pandangan kasih lemah lembut, Dia memastikan kita. Mungkin di dalam kita seringkali merasa sendiri tidak bisa berdamai dengan diri sendiri dan merasa tidak berharga. Di dalam hati saya, orang tidak suka kepadaku dan menolak kepadaku. Kalau ada kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan beri kita kekuatan dengan pandangan yang lemah lembut dan kasih-Nya untuk melihat diri kita sendiri, agar kita bisa rukun atau damai, kita akur dengan diri kita sendiri, sebab Dia menciptakan kita menurut rupa dan gambar-Nya untuk menjadikan kita di mata Tuhan. Kita indah, kita itu baik. Kita berdoa mohon Tuhan beri pandangan ini agar kita bisa berdamai dengan kehidupan kita. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar jangan hidup di masa lalu. Tolong aku Tuhan, aku yang terlebih dahulu untuk diam bersama dengan rukun dan lebih lagi punya hubungan yang baik dengan orang lain. Mohon Tuhan tolong aku, Roh-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, agar aku mengalami diam bersama dengan rukun. Walaupun kami pernah disakiti,
walaupun kata-kata yang kami keluarkan menyakiti orang lain. Tuhan, di saat ini Engkau sembuhkan jiwa kami, hati kami dengan urapan kasih-Mu. Kau curahkan kepada kami agar kami mengalami kasih kesembuhan-Mu, agar kami mengalami pemulihan dari-Mu, bukan karena kami bisa, tetapi sesungguhnya Engkau yang seluruhnya mengasihi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kita di sini saling saudara dengan saudara, saudari dengan saudari, kita saling bertatapan, mata berhadapan dengan mata. Kita sedikit melakukan demikian, bahkan kita takut untuk bertatapan mata dengan orang lain. Kita sangat takut untuk berhadapan dengan anak, atau kita duduk sejajar dengan level dengan orang lain. Kalau boleh, silakan berpegangan tangan, kita saling bertatapan dalam satu level yang sama, eye level. Kita berjalan dalam jalan ziarah ini, kita pun harus saling, dan juga kita harus dengan iman, pandangan yang memberi semangat, pandangan yang memastikan. Dengan tatapan yang memastikan dia. Di penjara, kamu tidak sebatang, kamu bukan seorang diri. Kamu dilihat, kamu tidak seorang diri. Kamu bukan tidak, kamu dilihat. Mata Allah melihatmu. Kita saling ini Tuhan yang diatur Tuhan dengan baik. Ini adalah berkat yang Tuhan perintahkan. Setiap orang perlu untuk dilihat dan dimengerti. Setiap orang perlu ditopang. Setiap orang perlu untuk diteguhkan. Kita saling dengan pandangan untuk memberikan semangat, kita bersama dengan renungan pagi. Kita adalah satu komunitas yang bersama orang-orang yang berziarah ke Gunung Tuhan. Yang merasakan kasih dan semangat, kita katakan satu sangat menjamah hati, sebab kita bukan seorang diri, tetapi kita adalah yang pertama kita bersama
Tuhan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kasih ini yang sangat berharga, yang meleleh yang minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pegang kasih karunia Allah di saat ini, yang selalu kasih karunia Allah setiap pagi, setiap saat ada pada kita, ingin berbagi kepada kita. Kami pergi ke Kanada dalam perjalanan, tidak ada rencana atau di terlebih dahulu menghadapi gurunya Pastor Joshua, Dr. Jim. Dia yang mendirikan di situ universitas. Sekarang usianya 123. Tak pernah terpikir oleh kami. Dia di umur 99 dia pernah jatuh dan jalannya juga tidak leluasa. Tapi kali ini kami dalam perjalanan ke Kanada ini kami punya kesempatan bertemu dengan dia. Bahkan kami bercakap-cakap 1 jam lebih. Kasih karunia Allah itu selalu ada di mana-mana. Di orang-orang yang mengikuti dia dimanapun dia bisa menerima kasih karunia Allah. Di dalam berbicara kami, dia berkata, bolehkah bawa minyak yang dibagi itu? Kami merasa mengapa terpikir olehnya dia membawa minyak yang dibaginya, yang minyak urapan itu. Dia menjelaskan apa maknanya. Kemudian dia satu persatu mengurapi kami. Ini adalah kasih karunia Allah yang melebihi apa yang kami pikir dan kami minta. Bagi kita cukup untuk masuk. Kasih karunia itu dari atas ke bawah. Kami tidak memintakan, kami tidak juga direncanakan dan tidak terpikir oleh kami. Kita masuk berjalan. Pada saat kamu menginjak, kita berjalan seperti di sini, minyak Allah, minyak yang baik. Embun Gunung Hermon, maka dari atas akan turun kepadamu. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, kami pun perlu untuk masuk dalam kasih karunia-Mu, masuk dalam undangan-Mu, undangan yang dari Allah. Sesungguhnya alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan, kami menerima undangan ini, kami pun masuk. Kami mau masuk di dalamnya. Tuhan, minyak-Mu yang baik, yang mengalir, yang datang dari atas meleleh turun ke bawah, dan embun Gunung Hermon yang dari atas turun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami terima, setiap pagi kami pun terima kehidupan yang selama-lamanya ada di dalam komunitas kami ini. Tuhan, kami berterima kasih. Angkat kepalamu. Seperti minyak yang kiranya cahaya terang Tuhan menyinarimu, minyak yang baik meleleh padamu, di atasmu, mewakili keturunanmu, anggota selmu,
seluruh komunitas pohon kehidupan kita terima. Kita terima Tuhan saat ini kehidupan Allah yang selama-lamanya. Tuhan, kami merindukan Engkau. Engkaulah sumber kehidupan, kehidupan yang selama-lamanya ada padamu, yang datang dari Engkau turun kepada kami. Kami Engkau naungi, diurapi dengan minyak-Mu. Tuhan, kami terima, dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang masuk di dalam kasih karunia Allah, hidup dalam kasih karunia Allah, terima kasih karunia Allah, dan juga kasih karunia Allah yang dengan kehidupan yang selama-lamanya, damai sejahtera Allah, hubungan kita juga bawa kepada orang-orang di sekitar kita, pada kota kita, di segala penjuru, di bawah dalam setiap dalam komunitas kita adalah saluran baginya, dan minyak yang baik yang ini, dan hubungan yang indah ini, yang hubungan yang bagi Tuhan, yang baik bagi Tuhan, kita bawa di dalam penjuru kegelapan, agar Injil-Mu, damai sejahtera-Mu dibawa kepada komunitas yang memerlukannya. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati.